iya kan? Kalau saya sih selama ini Kak ya, selama ini Kak Olan, saya menganggap Yesus itu adalah orang yang soleh. Saya pribadi, dari dulu sampai detik ini, saya menganggap Yesus itu adalah orang yang soleh, orang yang taat, orang yang patuh Tunggu, terhadap narasi, tunggu. Ini dulu, gimana Kak, pendapat, gimana? tunggu, pendapat kamu sama pendapat kami kan berbeda nih, ya kan? Betul. Kak Olan kan nanya pendapat saya. Iya, tunggu, kamu kan bilang tadi, ya kan? Ya, Isa berdoa kepada Tuhan, betul tidak? betul. Karena Isa adalah utusan, Iya. jadi wajar. Kalau Isa, ya, Yesus itu Tuhan bagi kami. Oke. Berarti secara kesimpulan kamu berbicara kami menyembah Tuhan, tapi berdoa kepada Tuhan lagi gitu loh. Betul tidak? Nah, itu yang harus tanyakan kakak, jangan tanyakan kepada saya. Harusnya tanyakan kepada dirinya kakak. Karena saya menganggap bahwa Yesus ini adalah manusia yang diutus oleh Bapaknya. Ada berapa dalil yang mengatakan bahwa Bapak mengutus anaknya, yaitu Yesus Christ? Banyak dalilnya. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berkehendak atas diriku sendiri. Tidak bisa ngapa-ngapain, kecuali Bapak yang telah mengutus dia. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus tidak mampu melakukan mukjizat atas keinginan Bapaknya. Ya gini loh, ya karena saya kan menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia kalau bilang Nah, berdoa kepada Tuhan, berarti kan Tuhan ya. berdoa kepada Tuhan gitu. Nah, itu kakak, tugasnya kakak itu cari tahu. Tugasnya Kak Ulan mencari tahu. Tapi cari tahunya gunakan akal sehat, Kak. Karena kalau segala sesuatu kita kaji menggunakan doktrin, akal sehat itu terbantahkan. Resta, Gitu. Resta, Apa Kaulan? ya gimana menurutmu tuh Resta? Kalau Resta menjawab Kak Ulan sesuai dengan doktrin. Pokoknya Yesus Tuhan, selesai. Ya, itu pandangan itu abang mau Nah, kesimpulan itu pemahamannya Resta. enggak, saya enggak pakai doktrin saya. Iya, itu Begini, menurut kamu. begini loh. Kalau kita memandang Yesus itu sebagai Tuhan itu begini. Kalau saya memandang Yesus sebagai Tuhan itu seperti ini. Dia itu datang dari surga. Dia itu manusia satu-satunya yang pernah hadir di dunia. Menurut kami umat Kristen, dia manusia yang tidak berdosa. Aku memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa diberikannya kepadaku dan kuasa itu kekal. Kalau kuasa itu kekal berarti yang kekal itu adalah milik Allah. Berarti Yesus ini juga penguasa di surga dan di bumi dan kuasanya adalah kekal. Itu menurut Resta, bukan menurut pengakuan Yesus. Bukan itu ada nubuatannya, ada perkataan Oke, Yesus. ya Aku sudah. turun dari surga. Kalau Segala begitu, kuasa di surga dan di bumi. Aku oke, segala kuasa di bumi berarti Yesus berkuasa di bumi juga gitu. Iya, Tunggu, dia ini punya bingung kuasa loh. di. Tunggu. Ini saya sangat-sangat bingung. Ini sumpah, saya bingung banget. Bingung. Makanya Kak, itu tugasnya kakak. Ini tunggu, ini Bagaimana? membingungkan. Mm-mm. Iya. Yang Nah, bingungnya ini apa? membingungkan. Iya, di satu sisi kita dibilang Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu kan. Ini bingung. Ini bingung. Iya. Oke, Kak Olan begini Yesus. Kak Olan ya. Begini saya jawab ya. Kenapa dia berdoa? Mm-mm. Kenapa dia berdoa? Karena dia adalah manusia. Dia juga manusia. Makanya Ya, tapi kan roh Allah itu udah ada pada Yesus itu sendiri loh.
Risa. betul. Hakikatnya iya dia Allah, tetapi kenapa dia memandang Bapa itu, dia berdoa kepada Bapa? Karena mereka secara tugasnya berbeda. Yesus itu harus mengambil rupa manusia. Kenapa ambil rupa manusia? Manusia itu rendah, manusia itu berdosa. Tuh. Dia Bapak harus kan roh, mengambil Rista. rupa manusia. Itulah. Bapak kan roh, Rista. Kenapa dia harus jadi manusia? Ya, karena dia harus menyelamatkan umat manusia. Masa dia harus jadi apa? Masa Tuhan mau menyelamatkan umat manusia turun Itu langsung? doktrin. Katanya Bukan. aku bapak. Itu Secara doktrin. pengertian, Katanya iya, secara aku pengertian dan bapak kita, adalah satu. ketika Allah itu turun langsung, maka kiamatlah dunia Di ini. tempatku dari tadi subuh, Bang Wadu. Tugas Yesus itu memang Oh, sudah udah, dibuatannya ya seperti udah, itu. lanjut. Dia harus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Maka dia Ya, harus itu yang mengambil tertulis rupa dalam manusia. Alkitab Bible kami. Ada Itu yang itu tertulis. memang. Benar, itu Dia tertulis. harus Cuman menjadi yang saya bingung manusia. itu, iya, yang saya bingung itu, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya, Iya, karena kan dia sedangkan roh, statusnya ya, begini, Kak Olan. Dia meninggalkan saya paham. segala derajatnya, dia tidak Reza, begini. iya, Dia saya sedang paham tidak tentang begini. Alkitab. Saya ngerti kok gitu loh. Saya ngerti. Ya sedangkan roh Allah itu sendiri ada pada Tuhan kita. Bener nggak? Roh Allah itu ada pada Yesus loh. Hmm, Nah, tapi kan nggak masuk akal. Masa dibilang Yesus berdoa kepada Tuhan, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya nggak? Betul nggak? Iya, betul. enggak Nah, begini. itu yang bikin saya bingung itu gitu loh. Berarti ada Tuhan dong selain Yesus itu. Maksudnya gimana sih? Bingung, sumpah. Cocok. Bukan, iya betul. Makanya Akalnya Kak Olan sudah main. betul itu betul. Kenapa dia bisa berdoa? Makanya saya bilang supaya manusia itu bisa mengenal dia, mengenal Allah, maka Allah itu harus menjadi manusia dulu. Kalau Allah tidak bisa menjadi manusia, bagaimana manusia bisa melihat dia? Sementara dia adalah roh, ya kan? Makanya dia harus mengambil rupa Ada manusia. ya Tuhan yang berani ngarusin ya. Karena manusia, ya kan? Manusia itu kan bisa berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Dia juga seperti itu, jadi dia mau menunjukkan ketaatannya kepada Bapa yang mengutus. Yesus, Rista, Yesus menganggap Bapak sebagai apa? Pribadi Allah dong. Iya. Karena begini, dalam tugas pelayanannya mereka itu begini. Berarti sudah betul itu, Rista. Kalau kamu menganggap Bapak itu adalah pribadi Allah, betul apa yang dibilang Kaulan. Kok bisa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Artinya begini, dia di situ kan juga Doktrin. manusia, ya kan? Bukan doktrin, memang dia manusia kok. Bukan Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri itu bahwa dia mengambil rupa manusia. Berarti bukan dia diciptakan, tidak, tapi dia inkarnasi. Inkarnasi itu beda dengan diciptakan. Kalau inkarnasi itu bukan melalui proses. Diciptakan itu melalui proses hubungan biologis, tapi kalau Tuhan tidak. Tambah bingung apa tambah paham Kaulan? Aku tanya nih, jujur-jujuran Iyalah, aja. inkarnasi kan cuma mengambil rupa, mengambil bentuk manusia. Rista, makin banyak narasi yang kau keluarkan, Kak Olan ini makin bingung. Sumpah demi Tuhan. Kamu yang Percaya Kak Olan, tidak boleh percaya. jangan mempengaruhi seseorang. Begini, dengarkan dulu. Ya sudah selesai, saya tidak mempengaruhi. Aja. Tanyakan saja sama orangnya. Iya. Makanya Kak Olan kita Tanyakan sama orangnya. Bapa, Putra dan Roh Kudus Iya, tanyakan sama orangnya. itu yang menjadi manusia itu. Memang Iya, semua dia narasimu berdoa tidak karena ada dia yang saya manusia. bantah. Kenapa dia bisa berdoa? Memang karena dia manusia, betul itu. Iya, semua narasimu tidak ada yang saya bantah. Tunggu, kenapa Yesus itu bisa berdoa kepada manusia dan roh Allah itu ada pada diri dia gitu loh. Jadi gini, yang bikin aku bingung itu gini loh, Resta. Sedangkan roh Allah itu ada pada diri dia, terus dia berdoa. Berarti ya gitu kan, berarti kan ada Tuhan yang disembahnya itu. Cuma kita bingung itu siapa gitu loh. Itu bikin saya bingung itu di situ. Memang betul. Saya juga awal-awalnya Bener nggak? bingung. Saya juga bingung awal-awalnya, tetapi saya belajarnya saya Bingung, belajar. serius. Begini, Yesus itu datang bukan untuk menunjukkan kekuasaannya. Dia datang untuk merendahkan dirinya. Artinya betul-betul dia juga jadi Iya. manusia itu sepenuhnya, seutuhnya itu.
Jadi Pura-pura manusia nggak ada di Tuhan seutuhnya itu gitu dia ya. bisa merasakan lapar. Seandainya memang betul-betul dia Tuhan, berarti dia tidak bisa merasakan lapar. Dia tidak bisa Pura-pura merasakan gitu ya. sedih. Karena dia jadi manusia, makanya Iya, dia bisa merasakan lapar, sedih. Ya Gitu pura-pura loh. nggak jadi Tuhan gitu kan Resta. Bukan pura-pura. itu Jangan namanya seperti itu, Bang acting. Madu. Bukan Jangan pura-pura seperti pula. itu, Bang Madu. Saya dari tadi Enggak Anda gitu membicarakan dong. Al-Quran, saya tidak pernah potong-potong. Saya dengarkan Anda. Resta. Jelas-jelas Yesus sendiri bersedih. Iya, Jelas-jelas memang. Yesus Kenapa itu dia bisa mengatakan bersedih? dia Karena utusan. dia manusia. Betul itu. Tetapi Bisa pula Bapa yang Maha Kuasa, bisa pula Bapa yang Maha Tinggi iya, itu ini kan kau iman Anda, mengatakan Bang. merendahkan diri. Itu kan iman Anda. Gini Kalau Resta. menurut saya, Bang, kalau Allah itu Ini tidak Resta. bisa jadi apa-apa, Apakah dia masuk bukan akal, begini. Kak Olan, Tuhan itu merendahkan diri menjadi makhluk? Bisa. Justru yang tidak masuk Menurut akalnya seperti kamu, ini. Kalau Tuhan tidak bisa jadi apa-apa, berarti dia bukan maha kuasa. Itu bagi saya. Nggak bisa. Gini Resta. Iya. Orang akan dikatakan dia hebat. Enggak, itu menurut ketika- iman saya. Itu jangan. Enggak. Ini tidak logik, menyinggung Anda. logik. Saya tidak singgung Anda loh. Saya itu Enggak. iman saya. Iya, enggak. Ini Karena kita pakai mengatakan logik. Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya. Jadi kalau dia bisa jadi apa saja, itu Ini imaner ya. Aku akan jujur kapan saya beriman, saya menyampaikan iman saya, kapan saya menyampaikan logika saya. Ini logiknya. Aku pakai ilmu logika, Resta. Ketika seseorang diadu nih, lebih hebat siapa? Ketika orang ingin berbuat sesuatu, dia harus turun ke lapangan. Dengan ketika ada orang berbuat sesuatu, dia cukup menunjuk itu akan terjadi. Coba, lebih hebat mana kira-kira? Orang nih, nggak bahas Tuhan-Tuhanan, kita bahas orang-orangan. Nah ini, orang yang lebih hebat itu yang mana? Yang turun ke lapangan, atau cuma itu laksanakan, udah selesai itu, akan jadi itu. Lebih hebat mana kira-kira tuh? Suaraku hilang ya. Kak Olan aja, Bang Madu, Kak Olan. Ah iya Kaulan. Kaulan. Lagi bingung. Enggak, ini pakai logika ya. Iman dibuang dulu Kaulan. Ya. Ada dua orang nih. Dites kehebatan nih. Coba Anda membuat gedung, bisa enggak? Nah, orang pertama itu harus survei lapangan, dia itu buat sendiri, nata batas, batu bata sendiri, kemudian prosesnya 30 hari atau 3 tahun. Kemudian orang yang kedua cukup bilang, itu kerjakan gini dalam waktu 30 menit jadi. Lebih hebat mana tuh? Kaulan. Kaulan. Bentar Bang, saya lagi cari jawaban, saya lagi bingung, bentar. Oh iya. Aku sama Resta aja lah. enggak, analoginya Lebih hebat, man. seperti itu. Anda membandingkan dengan manusia itu enggak masuk akal gitu loh. Nah ini aku pakai logika dong. Bukan logika itu enggak masuk juga menurut saya. Nah berarti Susah Bang Madu. Kenapa? Bang Madu susah. Karena Resta diajak diskusi selalu melibatkan doktrin. Dan jujur. ketika kita begini mengatakan loh, Bang. doktrin, dia mengatakan tidak. Begini Bang, Logika atau doktrin? Aku tanya tuh. begini. Yang dikatakan Maksudnya Resta seperti itu ini, Bang. Susah. Ayo Nah, coba. maksudnya seperti ini. Kalau semua agama mengklaim bahwa Tuhan mereka yang menciptakan alam semesta, itu semua agama mengklaim itu. Iya kan? Lalu Begitu. Maksud saya, adakah perbuatan-perbuatan Allah itu yang disaksikan oleh manusia itu sendiri selain penciptaan alam semesta dan Ada. isinya? ada. Apa? Ini buktinya dalam Al-Quran dibuktikan katanya ada api dalam lautan. Buktinya ada.
ketawa. Bukan itu Ya, jangan yang ketawa. ini maksud Jangan saya. Aduh, ketawa apa ini. bukan Ya, Itu kau ketawa, Resta. ya, berikan saya waktu maksudnya untuk Allah memikirkan menunjukkan dulu, bentar ya. kuasanya. Tunggu dulu, Resta. Tunggu dulu, Resta. Tunggu dulu. Ya, tunggu. Gimana Berikan kau saya, tunggu. Saya lagi cari Bentar, jawaban. bentar, Berikan saya bentar, waktu sebentar Bentar. untuk mencari jawabannya ya. Ngomong apa? Ya, ini saya lagi cari jawaban. Berikan saya waktu untuk membuka jawabannya. Silakan, Kak, silakan. Bukan ada ngomong. Aku ngomong sama Resta Kaulan. Lanjut. Lanjut, Bang Wadu, lanjut. Maksudnya menunggu jawaban dari siapa? Nah, ini udah katanya ada api dalam lautan. Hah? Apa? Apa itu? Enggak, maksudnya si Kaulan Iya. tadi itu menunggu jawaban dari siapa itu? Tidak, bukan menunggu. Mencari jawaban. Mencari Dia cari jawaban. aja. Oh, Ayo kita lagi Resta. Kaulan biarin dia itu merenung dulu, cari jawaban dulu. Coba. Ayolah. Nih. Kan tunjukin tuh kekuasaannya Tuhan. Ada nih kekuasaan Tuhan. Bisa kita lihat sekarang. Ayo. Aku tanya nih, kuasa Tuhannya Resta sekarang mana? Coba. Uhuy. Cukurukuk. apa itu? Kuasa Tuhannya Resta mana? Jangan bilang tunjukkan api dalam lautan. Itu saya sudah katakan, itu seluruh alam ciptaannya itu. Begitu, selain itu loh, apa saja. Apakah alam bisa berbuat sesuatu? Saya kan sudah katakan, paham, Bang Madu. jangan kita kembali. Iya, ke saya alam sudah paham, ciptaan. Resta. Tunggu dulu. Maksudnya Apakah Allah itu Resta bisa ini, Bang menjadi Madu. sesuatu atau tidak, begitu loh. Iya, tunggu dulu. Maksudnya Resta ini mengklaim bahwa kuasanya Tuhannya Resta itu yang tadi membuktikan bahwa ada api di dalam air. Ada enggak dalilnya di dalam Bible, Resta? Rujukannya ada enggak? Iya. Mute dulu, sabar. Jangan bilang menunjukkan api dalam lautan itu. Iya, Ya, ada dalilnya. itu kan Saya cuma bagian minta dari dalil, ciptaan alam. saya. Itu kan ciptaannya, Iya, saya tidak butuh asumsi, saya minta dalil. bukan itu. Saya minta dalil. Bagian dari ciptaan alam semesta kan itu bagian dari itu. Itu sama halnya kamu mengklaim. Bukan mengklaim. Itu api dalam lautan. Itu pengaruh proses dari Iya, dalilnya mana? itu prosesnya. Dalil, mana dalil? Jangan ketawa. Soal dalil. Saya minta Kalau dalil. saya katakan, jangan selain dari ciptaan alam semesta dan seluruh isinya ini, selain itu apalagi? Iya, saya minta dalil. Ada enggak dalil itu air dalam api? Ada, saya mengatakan Di mana? Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Saya tidak tanya langit dan bumi, saya tanya ada enggak dalil? Kalau Anda mengatakan ada api dalam lautan, itu proses dari pembentukan bumi itu. Iya, proses pembentukan bumi Iya, akhirnya itu ada air proses. ada api dalam air. Itu kenapa Iya, toh? bisa jadi api dalam air, karena ada pergeseran lempeng. Itu kan. Ada enggak dalilnya yang saya tanyakan? Maksudnya itu bukan perbuatan, itu bukan perbuatan Oke, Allah, sudah. itu Cukup penonton yang menilai. Pertanyaanku kalau satu cuma ini. sekedar Gini. menunjukkan sih iya saya akui itu, tapi itu bukan perbuatan Allah, tapi itu adalah Gini, proses gini, dari Resta. bumi itu. Ginilah Resta, ya. Kita ngomong satu aja, jawab. Ada ndak Tuhan lain yang bisa menunjukkan api dalam air, coba? Ya, Tuhan lain saya sudah katakan api dalam lautan itu proses pembentukan. Nggak ada Bukan ya Tuhan lain ciptaan ya? Allah itu. Nggak ada Tuhan lain ya yang bisa mengetahui api dalam lautannya? Ya dulu. Keluarkan asumsi Resta. Apakah gunung meletus juga Allah yang menciptakan? Kan tidak. Iya.
Itu kan proses dari Ya bumi udah, ya udah. ini. Maunya Resta mau apa? Itu aja loh dulu. Maksud saya begini loh, selain Ah, ciptaan langit dan bumi ini, apalagi kuasa Allah itu selain itu? Apakah dia bisa menjadi seseorang atau tidak, atau dia bisa berubah menjadi sesuatu atau tidak, kan seperti itu. Gini Kalau Resta, tidak bisa ya sudah. bisa Kalau dan sekedar tidak menunjukkan saya bisa. tidak membantah, itu betul, memang ada dalilnya, iya. Itu loh. Nah, gini. Kalau Tetapi hal kan itu kan bukan perbuatan, seben- tetapi hanya menunjukkan. berarti Resta Hmm, ya mau menganggap Resta menang di sini karena Tuhannya Resta jadi manusia gitu. bukan, saya tidak mengatakan menang. Ya. Tidak. Saya cuma bertanya. Apa yang mau diunggulin Gitu coba? loh. Yang mau diunggulin Karena dari begini Resta? Bang, menunjukkan api dalam lautan itu bukan perbuatan, tapi itu adalah Ya udah, petunjuk, gini. itu Gini. diberitahu. Itu kan cuma Iya, alasan suka-sukamu, aja. Iya, suka-sukamu Resta. kita langsung Terserah aja. kamu. Tuhan orang Islam tidak pernah menjadi manusia. Itu intinya ya. Terus Karena yang begini. mau diunggulkan dengan Tuhannya Resta kayak mana? Bukan, Oh, bukan, karena kan begini, katanya ini Allah itu tidak diserupakan dengan apapun itu. ya. Tidak berwujud ya kan istilahnya kan. Jangan tidak berwujud, tidak Kalau wujudnya serupa kan zat dengan itu apapun. entah apa itu zat, kan saya nggak tahu zat itu seperti apa. Wujud Tapi makanya. Ini dari tadi nih Resta, saya akan bicara kalau Resta membawa istilah dan dipergunakan sesuai tempatnya. Wujud Oke, itu silakan. wujud itu tidak selalu nampak, Resta. Artinya wujud itu ada. Sesuatu yang ada tidak harus nampak. Kalau kita akan mengatakan itu ada. Kita nampak angin warnanya apa? Nggak bisa. Kita bisa nampak. Tapi apakah angin itu ada? Ada. Apakah angin itu wujud? Wujud. Makanya wujud itu tidak harus nampak. Gitu, Resta. Paham ya? Jangan diartikan wujud itu kau itu harus nampak depan kau. Enggak. Wujud itu Oke. artinya ada. Ya, jangan bilang Allah ndak wujud. Allah wujud, Allah ada. Gitu. Itulah makanya Bang Madu, kenapa? Oke. Karena ketika kita menjelaskan tentang konsep ketuhanan, bahwa seakan-akan di dalam pikiran kita ini, ketuhanan itu selalu berada dalam dimensi kemanusiaan. Kalau Resta juga mau mengunggulkan konsep ketuhanan Resta karena Tuhan Resta menjadi manusia, tunggu dulu. Tuhan yang jadi manusia itu bukan cuma Yesus. Zeus jadi manusia. Bukan Apollo. Hercules jadi manusia Tuhannya. Mau ngumpulin dari segi mana? Terlalu banyak Tuhan-Tuhan pagan yang menjadi manusia. Clear di situ. Gak bisa diunggulin. Tapi kita apakah bisa mengunggulkan Tuhan kita? Bisa. Coba tunjukkan Tuhan lain yang bisa menunjukkan api dalam air. Satu itu doang itu. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Banyak sekali. Kayak gitu. Lanjut. Iya, Wisnu pun juga jadi manusia. Iya. Saya kan sudah katakan api dalam lautan itu bukan perbuatan Allah tapi proses dari bumi itu. Kalau menunjukkan sih iya, saya nggak membantah itu. Iya, tidak membantah, tapi ada ndak dalilnya dalam Memang Bible? tidak ada dalam Bible. Sudah selesai, sudah terjawab Bang Madu. Maksudnya itu kan bukan perbuatan Allah. Iya, kan sudah dijawab tadi, tidak ada. Sudah, itu doang yang saya butuh. Jadi oke. Maksudnya saya begini. Datanya nggak ada, teman-teman. Udah, nggak usah diperpanjang. Datanya nggak ada dalam Bible, nggak ada. Terkonfirmasi itu hanya ada di Al-Quran. Enggak lah. Saya mah orangnya singkat-singkat aja, Rista. Nggak mau Saya lebar-lebar. saya ngerti. Ya udah, Makanya saya bilang aku tunjukkan baliklah Resta. perbuatan. Gini Resta, aku baliklah. Apa satu keunggulan dari Tuhanmu? Itu doang. Yuk, yang tidak terkalahkan. Oke, Tuhan kami pernah jadi manusia salah satunya.
Kita Bukan itu keunggulan Tuhan yang lain banyak yang jadi manusia, nggak unggul. Coba Tuhan cari yang kami lain. unggul. Apa? Dewa Wisnu Dewa menurut Wisnu. keyakinannya Yahudi, Tuhan menjadi manusia juga, Resta. Bukan Yahudi, Hindu. Maksudnya Bang Madu, Tuhan Hindu. kami itu pernah turun Maksudnya ke gini, Bang surga. Madu. Itu ya, itu Resta. keunggulannya begini. Gini, Tuhan tunggu kami dulu. itu pernah, oke. Biar paham. Maksudnya Bang Madu, keunggulan Tuhan menurut keyakinannya Resta yang tidak dimiliki oleh keyakinan yang lain. Itu maksudnya Bang Madu. Silakan. Unggul gitu. Ya, Ada itu yang ini cuma kami yang punya nih, orang lain udah punya gitu. Coba. itu yang dimaksud Bang Madu. Pikir dulu. Kalau Resta mengambil dasar bahwa Tuhan kami pernah menjadi manusia, ya tidak ada spesial, nothing spesial. Karena keyakinan yang lain pun juga menjelaskan bahwa dulu-dulu dia meyakini Tuhan menjadi manusia. Salah satunya menurut keyakinan Hindu, Dewa Wisnu. Krishna juga tuh. Krishna jelmaan juga. dari Tuhan. Iya. Zeus, Hercules, Ada persamaannya. Hades, kemudian Apollo. Enggak begini, kalau menurut saya itu lebih hebat itu ya Tuhan yang bisa menjadi apa saja. Itu dia menunjukkan kemahakuasaannya. Ya udah, selain jadi manusia, Tuhanmu jadi apa lagi? Jadi kucing. Jadi banyak, jadi api. Jangan seperti bilang jadi Tuhannya kucing, Yahudi nggak itu. boleh. Saya nggak pernah menghina Tuhan Anda, Bang Madu. Anda itu seorang ustadz loh. No, tidak. Aku tanya, astagfirullahaladzim. Jangan, nggak seperti Resta. Gini, saya jelaskan. Enggak, bukan. Bang Madu tidak salah. Karena Bang Madu hanya mengikuti apa yang kamu katakan. Bisa jadi apa saja. Gini, Sudah. ya, jangan tersinggung karena apa? Saya selalu berbicara tentang apa yang Anda bicarakan, terus konsekuensi logik dari perkataan Anda itu aku Iya. keluar dari situ. Dan saya Karena mempertanyakan. Bang Madu hanya mengikuti apa sesuai perkataan kamu. Betul. Bisa jadi apa saja. Jadi ketika Bang Madu mengatakan seperti itu, jangan marah. Karena kamu sendiri mengatakan seperti itu. Saya nggak nyimpulin ya, saya cuma menanyakan. Biarkan Anda yang menyimpulkan gitu loh, Resta. Enggak begini. Ketika saya menghina Tuhan Anda, pasti Anda juga tersinggung gitu loh. Lah, oke, sekarang apa yang kamu katakan sama Ya, Allah saya Subhanahu wa tahu taala? dalam Muslim itu begitu, saling menutupi. Saya tahu itu. Iya, kalau mengatakan bagaimana Artinya, kalau menghina apa segala artinya macam. biar satu Kita biar apple to kita apple, salah, Resta, tapi ya. masih dibela seperti itu loh. Iya. No, saya tidak membela Bang Madu. Saya membela statementnya. Saya membela Kalau statementnya. Anda netral, Biar aku yang harusnya ngomong. Anda bilang nggak boleh seperti Gini lah, itu, Resta. Bang Madu. Gini Resta. Ya. Letak Saya tahu di nih. Muslim memang sudah diajarkan seperti itu, saling menutupi. Resta gini, Resta. Iya. Titik hinaan saya di mana? Coba. Enggak boleh Anda mengatakan boleh jadi kucing apa sih, enggak boleh seperti itu. Loh, saya tanya. Kan dirimu mengatakan Tuhan yang hebat adalah Tuhan Ya, yang apakah bisa saya menjadi menjelaskan apa saja. secara menjadi kucing kan enggak kan? Lah, Terus jadi apa maksudnya saja? jadi apa saja itu maksudnya apa? Ya jadi seperti yang tertulis dari api, dalam rupa api. Terus Itu kucing yang saya bukan maksud. termasuk apa saja? Bukan yang maksud apa saja yang di situ, yang mungkin menjadi hewan, enggak. Ya berarti bukan jadi apa saja, cuma jadi dua aja, jadi manusia sama jadi api. Dah apa saja itu cuma dua. Iya. Apa Makna apa saja itu artinya apa? Nah, kalau saya bilang saya bisa jadi apa Ya saja. kalaupun Tuhan mau jadi kucing juga ya kalau dia mau ya oke, tapi kan Tuhan tidak seperti itu yang kita pikirkan ya kan? Kan katanya dia maha kuasa berarti dia bisa jadi apa saja dong. Tetapi Nah, kan kita oke. tidak boleh menyimpulkan Ya, berarti apakah saya dia jadi nggak kucing salah. kan nggak boleh seperti itu juga. Ya berarti saya nggak salah kalau menanyakan Bukan apakah nggak Tuhan salah. jadi manusia. Oke, Bang Madu, saya masuk sedikit ya. Saya masuk sedikit. Artinya kita berbicara Tuhan, kita harus Oke, Resta. Saya ikutin. Saya Saya dari tadi ikutin. nggak pernah menghujat itu.
No, tidak ada menghujat di sini. Tidak ada menghujat. Artinya Saya saya ikuti sopan ketika narasinya saya Resta. bertanya. Oke, saya ikuti narasinya Resta. Artinya, menurut keyakinannya Resta, bahwa Tuhan itu letak kemahakuasaannya bisa menjadi apa saja. Nah, tetapi yang saya konsen bukan apa sajanya, tetapi yang saya konsen adalah kemahakuasaannya. Betul atau tidak ya? Iya betul itu. Kalau dia Oke. maha Di kuasa luar berarti dari memang. kemahakuasaan, Tuhan itu pun maha pengasih. Betul enggak? Oh jelas. Nah, dan maha pengampun. Betul? Mm-mm. Sekarang saya tanya sama Resta. Ya. Di antara manusia dan iblis, lebih banyak dosanya manusia atau iblis? Iblis lah, jelas dia. Oke, Dia iblis. rajanya itu. Oke. Bisa enggak Tuhannya Resta menjadi iblis? Ya bisa saja karena dia maha kuasa. Kalau dia mau. Oke. Oke. Kenapa Tuhannya Resta, menurut keyakinannya Resta, kenapa tidak menebus dosa iblis? Sedangkan Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Untuk menebus dosa-dosa makhluk. Kenapa Tuhan tidak menebus dosa iblis untuk menjadi iblis? Maha kuasa kan? Iya betul. Kenapa? Tahu kenapa? Karena iblis sendiri meskipun ditebus dia tidak akan mau. Itu sifat iblis itu loh. Oke, saya sudah Memang paham punya. manusia. Teman-teman simak aja jawabannya Resta. Iya. Saya tidak mau bantah. Tuhan Udah itu selesai. maha kasih. Dia itu dia juga walaupun iblis juga kalau dia mau, cuman iblis sendiri yang nggak mau terima gitu. Iblisnya sukanya begitu. Dia mau Iya, menamakan sudah. dirinya Itu aja yang saya manusia. tanyakan, Resta. Saya tidak mau bantah. Biarkan teman-teman di bawah yang menilai, termasuk Kak Olan yang Iya, menilai. Itu saja, saya tidak mau bantah. memang Allah Karena itu maha kasih. apa yang keluar dari kata-katanya Resta, menurut keyakinannya Resta, ya itu yang menunjukkan kualitas Memang. kamu. Makanya saya bilang Allah itu maha kasih. Sekalipun iblis juga ditebus dosanya, tapi iblis itu yang tidak mau menerima penembusan itu. Itu loh. Iblis yang menolak. Dia tidak mau. Yang maha kuasa sebenarnya iblis atau Tuhan sih? Kalau kamu mengatakan iblis menolak, Iblis itu sama dengan kita manusia diberi kehendak iya. bebas. Kalau kamu Kita mengatakan manusia iblis gini, itu, sabar dulu. Resta. Kalau Aduh. kamu mengatakan bahwa iblis menolak, jadi seakan-akan yang lebih maha kuasa di sini adalah iblis. Bukan soal iblis, kita pun manusia juga berhak untuk memilih. Artinya kita Oke. ya, kita kan berhak untuk memilih Tuhan atau untuk tidak. Oke. Udah cukup. Iya, Cukup iblis teman-teman juga di bawah sama yang menilai. seperti kita, Bang. Iblis itu juga punya kehendak bebas. Dia juga punya pilihan, sama seperti kita. Kita mau memilih Tuhan atau tidak, ya kan? Seperti itu. Kalau kita memilih Tuhan, berarti kita menerima itu penembusan itu. Tetapi kalau kita tidak mau menerima, ya sudah, berarti kita sama dengan iblis. Iya, saya iyain aja. Udah cukup. Memang seperti itu di ajaran kami. Iya, saya nggak bantah. Iya. Biarkan teman di bawah yang menilai. Tapi mereka mau menilai kalau memang Itu kan saya buat benar, penilaiannya ya teman-teman. Oke, saya penilaian memberikan manusia satu kan dulu. berbeda-beda. Tunggu dulu, Resta. Sabar. Kak Cece, selamat pagi, Kak Cece. Kak Cece, Kak Cece, itu keluar dari aplikasi Kak Cece. Kak Cece. Tunggu, saya baca DM dulu ya. Turun Kak Cece. Lanjut Bang Madu, masuk. Ya, gimana ya? Kalau aku ya entah Resta. Kalau aku dibilang Tuhan Maha Kuasa cuma dengan cara berubah menjadi
Oke, 1, 2, 3. Kalau Kak Olan tuh berdampingan Ilmuwan baru aja mengungkap wajah Yesus yang dekat Bang Zuma, kayaknya takdir loh. Ya aku tuh nggak punya urusan sama kamu. ternyata diceritakan tadi kata Ustaz ya ada nyembah pagan ya berhala dan lain sebagainya itu. Jadi Rasulullah itulah nabi penutup itu untuk jadinya mengkerucut untuk tauhid itu mulai berkembang dan tidak ada yang ingkar-ingkar lagi, tapi tetap masih ada yang ingkar. Apakah ini Pak Ustadz Tahta, Rasulullah SAW itu kan kita setelah dia 40 tahun ya kita sebut dia diangkat disucikan hatinya, disebut Nabi Rasul Islam ya istilahnya, jadi adalah salam damai dan sejahtera. Pemahaman tentang kejelasan itu bisa menyelamatkan satu lingkungan yang ada di sekitarnya. Oh iya, biasanya Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama Kak Olan? 360 derajat berubah drastis selama nongkrong di sini. Alhamdulillah. Dan dibantu dengan kawan-kawan yang lain. biasanya yang awalnya saya nilai ini Kak Olan orangnya. Nah, gitu kan. Barbar kan. Kata-katanya apalah segala macam gini. Sekarang kita lihat, wah, kata-katanya Kak Olan sangat halus, santun, sopan. Makanya saya melawan arus ketika Unirifa mengatakan jangan naikkan komal. Jangan naikkan dia, komal lain apa segala macam. Saya tidak peduli, saya melawan arus. Pokoknya selama saya belum tes, saya akan naikkan dia. Dan saya minta pribadi sama Unirifa, Uni, tolong izinkan saya untuk memberikan pemahaman kepada ini. Dan Unirifa mengiyakan, alhamdulillah, iya dek, tidak apa-apa. Saya yang minta langsung. Saya yang telepon langsung ke adiknya, Yoga, kamu cukup doakan saya, berikan saya kepercayaan untuk bisa komunikasi sama kakakmu, kasih saya izin untuk naikkan kakakmu. Kalaupun dia naik sama temannya, sama si Rasmi apa segala macam, naikkan, tidak apa-apa. Nanti saya akan tangani. Dan dia sendiri mengatakan, jangan ini Kak ya, jangan ini apa segala macam gini. Oke Kak, siap. Apa yang terjadi? Rasmi tumbang duluan. Sudah selesai. Apalagi? Saya tidak mau mundur. Pokoknya selama saya belum kaji ini orang, sebelum saya lihat cara berpikirnya ini orang, saya tidak mundur, saya maju terus. Ketika orang itu sedang ngomong seperti itu, Kak Arina saya ngomong seperti itu, siapa lagi? KI juga saya ngomong seperti itu, bahkan teman-teman viewers juga di bawah yang menjadi saksi, ya kan? Banyak saksinya. Oke, Bang Inspirasi, Bang Madu. Kalau Resta,
Nggak tahu. Saya pamit dulu Bang ya, thank you. Saya minta maaf kalau ada Resta kata-kata kalau yang lepas salah. helm bisa tuh. Nggak ada. Pokoknya saya anggap kau Resta itu, saya anggap kau adik saya. Oke, makasih. Aman lah Resta, aman lah. Sudah. Saya pribadi tidak ada rasa kebencian kepada teman-teman Kristen. Tidak ada. Oke, siap. Makasih Bang ya. Saya istirahat dulu, udah ngantuk. Ternyata udah jam setengah. Mau jam 6 ini, tinggal berapa menit ini? 5 menit. Oke lah, makasih. makasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Minggu sekarang Oke, Ya, waalaikum dek. Di gereja sekarang Cece tadi yang naik Kak Cece, dia itu lagi mau belajar tentang Islam. Makanya saya bilang nggak apa-apa Kak Ce, naik aja. Itu kenapa? Karena saya pribadi siap mempertaruhkan jiwa raga saya untuk menegakkan akidah Islam. Kesehatan pun juga saya pertaruhkan. Ya kalau saya toh mati, saya mati dalam jihad, dalam dakwah. Tapi apakah Allah membiarkan saya dengan secepat itu? Sedangkan tugas-tugas saya, Bang Madu dan kawan-kawan yang lain masih panjang. Allah Maha tahu kok. Itu sih kalau saya. Gitu ya. Terima kasih Bang dan Ibu, jazakallah. Saya melawan arus, teman-teman. Di mana ya teman-teman tahu sendiri kan. Di mana sudah diberikan informasi, pokoknya jangan naikkan olan. Jangan naikkan olan segala macam gini. Iya ya, betul ya. Mana ceweknya itu? Betul ya. Betul kan? Ada kan pemberitahuan gitu kan? Ada ya? Iya kan? Ada. Tapi apakah saya mengikuti anjuran itu? Tidak, saya lawan arus. Apapun konsekuensinya, saya lawan arus. Saya lawan arus, Bang Madu. Di mana semua olan ini diblok, saya tampung dia di sini. Sini deh. Ayo, sini Kak. Ayo, kita ngobrol. Saya tampung di sini. Aku tampung di sini. Kita ngobrol pelan-pelan, cerita gini. Oh ya Kak, iya gini. Awalnya ngegas. Udahlah kawan, ngegas pertama. Ya kan? Akhirnya lama-lama segala macam. Apa dia bilang? Iya, saya senang kalau Bang Inspirasi sama Bang Madu ngomong. Kau udah diam. Waktu ada Bang Kores itu hari kan? Bang Madu dengar itu hari kan? Iya. Nah, udah. Nah, kita lihat tadi bagaimana. Pelan-pelan, nadanya slow apa segala macam, gini. Dari segi karakter, cara berpikir apa segala macam, alhamdulillah ada perubahan. Bentar, Kenapa? Karena niat kita, saya seperti Bang Madu, tujuannya bukan untuk membuat dia mualaf. Sedikit pun tidak ada niat saya untuk membuat dia mualaf. Wallahi tidak ada. Kenapa? Itu bukan hak saya. Itu haknya Kak Olan yang memilih keyakinannya dia mau kemana nantinya. Tetapi tugas saya di sini sebagai host dan Bang Madu hanya memberikan pandangan untuk merangsang akal sehatnya supaya untuk berpikir. Itu tugas kita di sini. Kan di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan. Betul Bang?